Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat RSUD Kota Tangerang. Apa kabarnya semua? Baik, kami dari RSUD Kota Tangerang melalui Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit Daerah Umum Kota Tangerang hari ini akan melaksanakan podcast atau diskusi interaktif dengan narasumber kami yang sudah hadir di RSUD Kota Tangerang terkait dengan edukasi pelaksanaan vaksin COVID-19 bagi pegawai RSUD Kota Tangerang. Iya, telah hadir bersama kami narasumber kami ada dua orang. Yang pertama adalah Dr. Zaki Zamzami Majid, Mars MKes A3M, selaku Ketua Tim Pelaksana Vaksinasi COVID-19 bagi pegawai RSUD Kota Tangerang. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Banti. Terima kasih, Dok. Kemudian juga tidak kalah hebatnya narasumber kami pada hari ini adalah Dr. Kiki Maharani, spesialis penyakit dalam. Beliau selaku Ketua Tim KIPI atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi bagi pegawai RSUD Kota Tangerang. Selamat pagi, Dokter. Iya, sehat selalu untuk narasumber kita pada hari ini. Dokter, hari ini kita akan melakukan podcast atau diskusi interaktif terkait efektivitas tentang vaksinasi COVID bagi tenaga kesehatan dan pegawai RSUD Kota Tangerang. Baik, mengangkat tema pada pagi hari ini dalam rangka HUT Kota Tangerang ke-28 dan hari ulang tahun RSUD Kota Tangerang, kita akan melakukan podcast dengan judul atau tema seberapa aman dan pentingnyakah vaksinasi COVID-19 untuk tubuh kita. Nah, supaya kita semua paham tentang edukasi atau apa sih arti dari vaksinasi, apa perbedaannya dengan obat dan lain-lain, kita boleh berdiskusi dan berbincang-bincang dengan Dr. Zaki Zamzami. Dokter, silakan Dok, apa Dok tentang vaksinasi itu Dok sebenarnya? Ya, terima kasih Mbak Anti. Apa itu vaksin? Vaksin yaitu suatu senyawa biologi yang diberikan pada seorang untuk melindunginya dari paparan atau serangan penyakit yang bisa dicegah oleh vaksin. Kalau sekarang mungkin banyak dilakukan vaksinasi COVID-19. Artinya apa? Artinya tubuh kita dimasukkan suatu senyawa atau zat biologi dari virus yang ada di vaksin tersebut. Dalam hal ini yang sekarang banyak dilakukan yaitu yang sekarang sudah dilakukan vaksinasi dari vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini berisi yaitu inactivated virus atau virus yang dimatikan. Sehingga diharapkan dengan pemberian vaksin ini diharapkan tubuh dan membentuk antibodi yang mengenali penyakit atau virus tersebut jika suatu saat menyerang seseorang tersebut. Jadi begitu terserang oleh virus COVID-19 ini, si tubuh dapat mengenali penyakit dan dapat menanganinya. Atau minimal jika pun terkena maka tidak parah. Keparahannya tidak ada atau tidak mengalami gejala. Jadi jika seseorang yang telah dilakukan vaksinasi terkena penyakit tersebut atau seandainya misalnya COVID-19 menyerang seorang yang telah divaksin, maka seseorang tersebut tidak mengalami gejala kesakitan, ataupun jika mengalami gejala, maka tingkat kesakitannya atau penyakitnya ringan. Jadi bisa seminimal mungkin menderita penyakit yang ringan kalaupun terkena. Dok, berarti vaksinasi ini dapat meminimalisir resiko yang terjadi ya Dok ya? Iya. Ya, nah kalau secara medis Dok, apa resikonya jika kita tidak mendapatkan vaksinasi Dok? Ya, baik. Secara medis, jika seseorang tidak divaksin, tergantung. Memang pemerintah mewajibkan seluruh rakyat Indonesia melakukan vaksinasi. Jadi, memang harapan pemerintah adalah tercapainya herd immunity atau kekebalan secara massal. Nah, memang ada rumusnya. Herd immunity itu minimal 70-90% dari imunitas dari kelompok yang divaksinasi. Jadi jika 70-90 divaksinasi,
maka mungkin ada sekitar 10-30% yang tidak vaksin, yang itu bisa terjadi herd immunity. Nah memang kalau misalnya terjadi herd immunity, yang saya tadi bisa terjadi juga kekebalan secara imunitas secara alami, jadi atau kekebalan yang sifatnya kekebalan silang. Nah tetapi permasalahannya kita tidak tahu jika orang tersebut ada herd immunity-nya. Jadi yang paling mungkin yang paling jelasnya adalah jika seseorang tidak divaksin, berarti dia tidak kebal terhadap penyakit tersebut. Kita tidak tahu apakah orang tersebut pernah terjangkit atau terpapar oleh virus corona atau tidak. Tapi jika belum pernah, jika suatu saat dia terkena, maka mungkin tingkat keparahan penyakitnya mungkin akan lebih parah dari orang yang divaksin. Seperti itu. Kalau secara teori dan kebanyakan yang terjadi atau evidence based medicine-nya seperti itu. Berarti vaksinasi COVID ini wajib ya dok hukumnya dok? Baru saja saya dapat informasi dari rilis dari Ketua Umum PBID Dr. Daeng Fakih bahwa vaksin itu wajib. Artinya apa? Kita harus mewajibkan diri kita sendiri untuk memvaksin. Jadi dari kitanya sendiri harus punya keinginan yang kuat untuk memvaksin, mewajibkan kita agar agar kita bisa melindungi kita, keluarga kita, lingkungan kita. Jika kita tidak vaksin, berarti kita membahayakan lingkungan sekitarnya. Karena bisa saja kayak gitu kita kemana segala macam, ternyata ada orang yang belum divaksin. Misalnya kita berkesempatan untuk vaksin, tapi kita tidak mau. Terus begitu kita terpapar atau terkena COVID-19 kayak gitu, terus kita bertemu dengan orang yang belum divaksin atau dia punya virus yang lemah, kita bisa menularkan seperti itu. Jadi memperburuk ya dok? Jadi memperburuk. Dan ini yang akan yang akan membuat penyelesaian COVID di Indonesia tidak selesai. Tidak bisa memutus mata rantai. Iya, pemerintah dengan sebuah sektor dari kedokteran segala macam, semua lini dari Polri, pemerintah semuanya udah berduyun berupaya keras untuk mengakhiri pandemi ini. Tapi jika ada orang-orang yang padahal sudah ada kesempatan dan vaksin tapi tidak mau, maka akibatnya akan membahayakan dirinya dan juga lingkungannya. Seperti itu. Berarti vaksin ini adalah bagian dari ikhtiar ya dok ya? Pasti ya. Di samping 3M, protokol ya dok ya. Nah, cuma mungkin saya mengingatkan bahwa walaupun kita divaksin bukan berarti kita terbebas. Alhamdulillah saya divaksin pada tanggal 27 kemarin pertama kali, 27 Januari. Walaupun kita sudah divaksin, bukan berarti kita bebas, tidak pakai masker segala macam. Vaksin adalah salah satu ikhtiar upaya. Di samping tetap kita harus juga menjaga imunitas kita sendiri. Seperti apa? Misalnya menjaga daya tahan tubuh dengan menjaga makanan kita, menjaga istirahat, bekerja tidak berlebihan, seperti itu. Jadi itu salah satu upaya, tapi harus didukung oleh upaya lainnya. Seperti itu. Ya, berarti kita sebagai warga negara yang baik, untuk menekan dan mengakhiri pandemi ini, kita harus wajib mengikuti vaksinasi COVID ya dok ya. Nah dok, ini untuk vaksin yang diberikan kepada orang yang sehat ya dok. Apakah seseorang sebelum vaksin ini harus melakukan entah swab antigen atau screening terhadap antibodi lainnya dok? Jadi protap yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan, kita memang tidak men-screening dengan melakukan rapid test atau swab antigen. Tetapi sebelumnya kita tetap melakukan tadi kan 3M vaksin prosedur itu harus dilakukan. Selanjutnya kita tetap men-screening dengan melakukan pemeriksaan suhu, yaitu body temperatur. Iya. Jika di bawah 37,5 masih bisa dilakukan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan screening. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada calon peserta vaksin. Seperti itu. Jadi jika lulus tes maka bisa dilakukan vaksinasi dan semoga upaya itu sudah cukup. Karena kalau kita melakukan screening lagi segala macam akan banyak sekali. Karena screening juga sudah dilakukan. Apalagi kalau kita di rumah sakit kan, jika misalnya ada yang pernah segala macam itu langsung kita ada screening pilih-pilih seperti itu. Ada kriterianya dan termasuk seksi dan lain-lain. Iya betul. Jadi ada proses eksekusinya, apa-apa saja, dan memang terima kasih banyak juga kita
sedang dibantu oleh Dokter Kiki sebagai ketua tim KIPI vaksinasi ini. Jadi sudah gitu. Jadi ini juga penting nanti kita bahas ya Dok. Jadi tim KIPI ini Dokter Kiki dan teman-teman sudah sangat bekerja keras minimalisir kejadian KIPI seperti itu. Jadi tim KIPI dengan tim pelaksanaan vaksin ini tidak bisa dipisahkan. Iya. Ini menjalin sinergi ya Dok ya. Harus sinergi. Yang satu mau screening, yang satu udah siap-siap ini untuk kejadian yang kita harapkan tidak ada ya Dok ya. Nah ini untuk Dokter Jaki nih terakhir ya Dok ya. Kalau orang yang memiliki komorbid atau penyakit-penyakit yang memang sudah ada sebelumnya, apakah bisa melakukan vaksinasi COVID-19 ini Dok? Tergantung gitu. Jadi ada beberapa penyakit yang boleh dilakukan atau tidak. Misalnya hipertensi. Hipertensi ada kriteria. Jika dilakukan ketika mau dilakukan vaksinasi ternyata tensinya di bawah 140/90, maka boleh dilakukan. Ya, di atas itu nggak boleh. Di atas tidak boleh. Dan juga ada penyakit lain seperti autoimun atau dia sedang mengalami flu berat atau demam seperti itu, atau mungkin dia ada diabetes. Atau mungkin penyakit jantung yang sedang akutnya di bawah 3 bulan, itu mungkin tidak boleh langsung vaksinasi kayak gitu. Jadi mungkin kalau mungkin lebih jelasnya mungkin bisa disampaikan oleh Dokter Kiki. Kita akan kupas sama Dokter Kiki selaku dokter spesialis penyakit dalam dan selaku ketua tim Kiki nih. Jadi kalau yang usianya kan dibatasi ya Dok ya. Minimal 18 tahun. Kalau untuk anak-anak bagaimana Dok? Apakah anak-anak tidak mendapatkan pelayanan vaksinasi COVID gitu? Ya. Jadi sebelum saya ke anak-anak, jadi Sinovac ini ya, pertama kali yang dirilis ada Sinovac. Sinovac itu awalnya hanya bisa 18 sampai 59 tahun. Okay. Nah ini beberapa hari ini, belum lama ini beredar atau telah keluar izin dari BPOM bahwa ternyata untuk Sinovac ini ditambahkan. Jadi tadinya 18 sampai 59, nah sekarang 18 bisa sampai 60, seperti itu. Jadi jangkauannya lebih luas dan interval waktunya pun sama, lebih luas. Dari tadinya 0 dosis pertama dan dosis kedua itu di hari 0 dan hari 14, nah sekarang bisa sampai 0 sampai 28 hari. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk anak-anak memang sampai dengan saat ini belum ada penelitian yang jelas atau penelitian yang valid bahwa anak-anak itu boleh melakukan vaksinasi untuk COVID seperti itu. Nah mungkin kita berharap karena memang vaksinasi ini ada beberapa 4 tahapan ke depannya, mungkin yang pertama anak-anak tetap melakukan kesehatan, jaga imunitas segala macam dari mulai makan, istirahat yang cukup segala macam, dan juga hindari upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, daring, dan juga ingat anak-anak itu yang dibawa ke keramaian segala macam, mungkin ya di rumah saja itu mungkin lebih baik kayak gitu. Nah jadi untuk anak-anak sampai saat ini memang belum ada penelitian bahwa ada vaksin yang diperbolehkan. Jadi anak-anak mungkin bisa nanti diharapkan juga mungkin bisa mendapatkan herd immunity dari orang tuanya yang tadi kita kejar seperti itu. Sasarannya pertama kalau dari keluarga berarti adalah orang tua dulu ya Dok ya? Iya, di atas 18 tahun, 18 ke atas. Iya, yang sudah di atas 18 itu sudah mencakupi ya Dok ya, diharapkan tidak terjadi penularan kepada anak-anak yang berada di kluster keluarga ya Dok ya, yang berada di rumah. Ya. Dan juga mungkin sedikit tambahan, dan jika misalnya ada keluarga segala macam yang misalnya ada gejala influenza, ya gitu, itu minimal pertama kali dia harus mengisolasi diri sendiri. Kayak gitu. Walaupun gejalanya hanya influenza biasa ya Dok ya? Karena memang penyakit COVID-19 ini adalah penyakit influenza, virus influenza. Jadi awalnya gejalanya adalah influenza, walaupun sekarang banyak sekali gejala-gejala yang ditimbulkan. Karena dibilang katanya si COVID ini bilang imitator kayak gitu. Jadi banyak penyakit lain. 1000 wajah itu dia bisa banyak menyerupai itu. Iya benar Dok. Jadi kalau kita lihat ya kadang masyarakat masih banyak beberapa yang menyepelekan, enggak cuma masuk angin, cuma flu biasa habis kehujanan dikit ya Dok. Padahal itu pun sebenarnya sudah harus kita menyadari ya Dok bahwa terjadi
suatu reaksi gitu, baik itu influenza biasa atau influenza yang memang mengarah ke COVID, memang kita harus melakukan isolasi mandiri ya, Dok ya. Jadi kalau di rumah kita minimal kita pakai masker, gitu, periksa dari keluarga yang lainnya, terpisah gitu, ya. Terpisah, gitu. Makan segala macam terpisah. Jadi kita mengisolasi diri sendiri kayak gitu. Itu terpisah, Dok, tapi kalau nanti ketemu sama keluarga juga udah nggak boleh Kan pakai masker, pakai masker dan juga jangan dekat-dekat juga. Nah, gitu. Walaupun kita belum tahu itu COVID atau bukan, yes. tapi kita anggap itu COVID saja kayak gitu untuk lebih amannya. Jika terbukti itu bukan COVID, itu akan menyelamatkan keluarga kita lebih sendiri. baik kita mencegah daripada mengobati. Iya, betul sekali. Baiklah, itu berarti kita harus tetap menjaga kesehatan kita, dan ketika ada terjadi seperti gejala influenza biasa, jangan diabaikan ya, Dok ya. Tetap lakukan isolasi mandiri di rumah. Dan sekolah berobat pastinya. Berobat. Ya. Aduh, ini penjelasan vaksinnya ini kalau kita rentet lagi panjang, tapi nanti boleh teman-teman bisa berikan komentarnya di kolom komentarnya Instagramnya RSUD Kota Tangerang ya. Sekarang setelah penjelasan dari vaksinasi COVID, tentunya kita akan pengen tahu dong, apa sih reaksi atau adakah kejadian atau efek samping dari vaksinasi COVID. Kita langsung kepada ahlinya, Dr. Kiki Maharani. Silakan, Dok, selaku Ketua Tim KIPI, selaku Ketua Tim KIPI Pegawai RSUD Kota Tangerang. Ini kita nih, sekarang kita coba akan membahas, Dok, apa sih, Dok, reaksi yang terjadi setelah kita melakukan vaksinasi COVID-19 nih, Dok? Oke, terima kasih atas pertanyaan Mandi. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan banyak oleh Dr. Zaki untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Tentunya dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini pasti ada satu ataupun dua itu reaksi. Nah, itu masuk ke KIPI. KIPI itu apa sih? KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi setelah diimunisasi, kita evaluasi apakah ada gejala ringan, sedang, atau berat. Nah, nanti kita observasi lebih lanjut. Untuk gejalanya, untuk di rumah sakit kita ini sangat-sangat ringan ya, bisa dikatakan ringan. Jadi seperti pusing, mual, tapi tidak semuanya. Tidak lanjutan untuk dirujuk ke rumah sakit lain atau tidak ya, karena sangat ringan sekali. Jadi gangguan rasa nyaman gitu ya. Iya, dia memang nggak comfort ya. Artinya nggak comfort itu ketika ada orang yang divaksin, tapi ini tidak untuk semuanya ya. Ada beberapa, misalkan ada 10, hanya 1 yang merasakan. Oh, oke. Jadi tidak semuanya. Perbandingannya sedikit ya, tapi kecil sekali ya. Ada juga kemungkinan itu tidak terjadi apa-apa. Oke. Nah, kalau misalnya pada pegawai atau pada masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi COVID ya, Dok ya, jika terjadi KIPI atau terjadi reaksi yang tidak membuat nyaman, apa yang harus dilakukan, Dok? Pertama-tama harus kita lihat dulu apa isi kejadian, apa peristiwa yang menyebabkan KIPI. Apakah ruang sekitar vaksinnya? Ruang merah ya, ruang itu yang merah. setelah Jadi divaksinasi. merah, ada beberapa yang terjadi kemerahan, itu kita bisa memberikan nyeri atau salep, atau bisa diberikan paracetamol aja. Itu pun juga akan hilang sendiri dalam waktu 2 hari, itu sudah bisa hilang. Jadi itu tidak menjadi masalah yang serius, tidak menjadi masalah. Dokter Zaki, setelah divaksinasi ada reaksi yang timbul? Waktu itu saya meriang. Iya. Merindukan Meriang ya? Merindukan kasih sayang ya, Dok? Karena emang biasanya kalau saya setelah vaksin yang selalu meriang. Oh, oke. Tapi saya belum ikut probayan waktu itu dan 2 kali saja udah. Demam ya, Dok? Enggak, Tidak, tapi rasa kurang nyaman aja ya, Dok ya? Dan memang saya biasa seperti itu. Kalau saya vaksin biasanya memang seperti itu. Timbulnya meriang, badan kurang enak. Minum ibuprofen 2 kali, yang 4 mg sudah enak kayak gitu. Dan memang bukan hanya ini saja, sebelumnya kalaupun saya vaksin biasanya seperti itu. Imunisasi yang sebelumnya juga, Dok ya, seperti kayak mau umroh meningitis gitu ya, Dok ya? Sebenarnya tiap orang masing-masing berbeda. Ada yang tidak mengalami gejala apapun. Jadi setelah kita observasi 30 menit setelah vaksin tidak ada kejadian apapun, itu banyak sekali. Jadi seperti Dr. Zaki itu meriang karena memang dari sebelumnya sudah tahu ya, Dok ya, ada riwayat. Jadi kalau habis divaksin meriang nggak apa-apa.
Sedia aja paracetamol di Iya, rumah. dan memang saya sudah siap sebelumnya. Begitu Oh, saya habis sudah suntik, dipersiapkan dari dong, itu bahkan. saya langsung minum. Begitu badan kurang enak, meriang, saya minum. Karena memang sebelumnya beberapa kali juga kalau vaksin itu agak meriang badan. Dan alhamdulillah 2 kali sudah. Tapi terbukti sampai hari ini masih efektif, masih produktif banget buat bekerja nih. Bekerja nih. Berarti reaksi yang timbul akibat dari vaksinasi COVID-19 ini sebenarnya kecil ya dok ya? Kecil dan Tidak, sangat ringan. sangat ringan. Untuk saat ini dari 800 pegawai yang kita vaksin tidak menemukan untuk gejala berat. Tidak menemukan gejala berat ya. Kemarin sih memang ada beberapa keluhan dari teman-teman pegawai kayak gitu setelah divaksin. Mereka mengeluhnya lapar. Iya betul. Iya. Lapar dengan Begitu saya tanya lebih lanjut, kenapa lapar? Sarapan. Oh ya, wajib juga ini untuk informasi ya. Itu benar tuh berarti. Informasi sebelum dilakukan dilakukan vaksin vaksin, ya. diwajibkan untuk sarapan. Nah, karena saking semangat ya dok, dia lupa sarapan ya dok ya. Kita kan udah ini kan tadinya kan, oh lapar. Sarapan belum ya, iya dah lapar ya udah baca makan berarti. Nah dok, berarti vaksin COVID ini akan melindungi kita dalam jangka panjang kah? Atau hanya beberapa bulan saja dok? Pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi untuk vaksinasi ini memang penelitian yang lebih lanjut ya. Kita harus melihat tiap orang itu berbeda. Ya. Untuk kekebalan tubuh tiap orang itu berbeda-beda. Jadi untuk vaksin ini estimasi rate-nya antara 12 bulan sampai 18 bulan. 12 bulan sampai 18 bulan. Sebelum 12 bulan itu kita akan ada vaksinasi lanjutan kan ya dok? Iya, kita kan ada 2 tahap vaksin untuk Sinovac ya. Sinovac. Ada 2 tahap untuk yang vaksin pertama dan booster yang vaksinasi berikutnya. Semoga itu sudah dapat menekan ya dok ya angka COVID yang tersebar ya dok ya. Nah ini dok, kalau untuk dari kejadian yang terjadi dari pegawai RSUD Kota Tangerang, adakah mereka setelah divaksinasi itu terjadi misalnya hasilnya tuh positif gitu dok? Oh ya, jadi gini, untuk yang vaksin ini tadi sudah disampaikan sama dokter saya. Pertanyaannya Mbak Andi, apakah ini perlu di-rapid, swab, atau bagaimana? Ya, sudah dijelaskan. Untuk kita, para nakes kita, itu kan kita otomatis kontak erat dengan pasien-pasien yang ada. Ataupun bagi orang yang awam pun, itu juga kita menganggap teman-teman kita, orang sering kita adalah OTG, karena kita tidak tahu OTG itu kadang memang tidak bergejala sama sekali. Jadi kalau setelah divaksinasi itu positif, ada kemungkinan jika pada saat sebelum vaksinasi dia terjadi kontak erat, tapi tidak menimbulkan gejala apa-apa. Sudah terlihat ya? Tidak terlihat. Sehingga dianggapnya aman ya dok? Ya, sedangkan setelah itu divaksin, sudah dijelaskan juga sama dokter Santi, vaksin Sinovac ini adalah virus COVID yang dimatikan. Jadi dia tidak aktif, tidak akan menimbulkan setelah divaksin menjadi COVID, tidak. Pasti ada lanjutannya apakah dia kontak sebelumnya, makan bersama dengan OTG atau teman yang kita tidak tahu, ataukah memang ya karena kita kontak erat dengan pasien. Berarti ini menjawab isu-isu yang terjadi ya Bu? Berarti tidak benar jika setelah kita divaksinasi COVID kemudian kita besokannya menjadi COVID gitu ya Bu? Positif COVID. Nah, untuk efektivitas dari vaksin sendiri tidak 100% kan. Meskipun kita sudah divaksin, kita juga harus 3M. Sekarang kan kalau 5M ya? Iya, 3T. Ya, 3C, tracing. Kalau 5M kan Testing, ada tracing, dan menjaga jarak, kemudian mengurangi mobilitas, seperti itu. Ya kalau misalkan kita udah divaksin, habis itu kita pesta-pesta, euforia, berarti bukan dari vaksinnya ya dok ya? Bukan dari vaksinnya. Tapi kita sudah melanggar prokesnya ya dok ya, protokol kesehatan. Ini ya dok ya, kita kalau untuk diskusi tentang isu yang terjadi, kita baca dari beberapa komentar teman-teman yang sudah menanyakan melalui DM Instagram di RSUD gitu ya dok. Mereka bertanya apakah
jika sudah divaksinasi COVID, udah pasti nggak akan pernah kena lagi gitu ya dok ya. Apakah ini benar dok, setelah yang divaksinasi COVID sekali tidak perlu mengulang lagi dok? Efektivitas yang divaksin satu kali dengan lanjutan itu bagaimana? Saya mungkin nanti bisa menambahkan ini ya. Dari sini yang pertanyaan pertama, apakah kita setelah kena sudah injeksi vaksinasi kita akan kebal? Tidak ada yang kebal gitu. Jadi pasti akan bisa lagi dia terpapar. Cuman dari vaksinasi COVID ini itu memang kita himbau supaya tubuh kita itu membentuk antibodi. Tapi bukan berarti kita terhindar dan kebal dari COVID. Dan antibodi itu juga tergantung dari seseorang, batasan dari seseorang masing-masing. Jadi kalau misalkan kita tidak sesuai sama protokol kesehatan, kemudian kita ada kontak erat, itu masih bisa terkena. Cuman kita harapkan itu kejadian tidak menjadi gejala yang berat. Karena tubuh kita sudah mengenal dengan vaksin itu, oh ternyata di dalam ada virus yang mau masuk seperti itu, jadi tidak kebal. Berarti sudah walaupun masih bisa kena, tapi dia sudah punya apa dok namanya pelindung diri ya dok ya, yang lebih di antara yang lain ya, karena sudah melakukan vaksinasi. Iya betul. Untuk yang pertanyaan yang kedua tadi ya. Iya. Jadi efektif nggak kalau misalnya satu kali vaksin aja dia nggak melanjutkan vaksinasi yang kedua? Sebaiknya tetap dilakukan booster. Booster itu apa? Vaksin yang kedua. Artinya kalau misalkan kita sudah dilakukan vaksin yang pertama, booster yang kedua itu ibarat kata seperti ini nih. Kita menambahi pasukan. Jadi pasukannya lebih banyak. Artinya antibodi perang yang di dalam tubuh ya dok ya. Antibodinya lebih terbentuk hebat. Kita butuh untuk yang kedua. Iya, terima kasih banyak dokter ini jawabannya. Nanti yang bertanya melalui Instagram, yang bertanya melalui DM Instagram boleh bertanya kembali, mungkin nanti saya coba sampaikan kepada Dokter Kiki. Tapi ini kita flashback dari tahun 2020 ya, kita sudah berjuang melawan COVID ya dok ya. Di tahun 2021 nih dok, kita udah pasti harus semangatnya bertambah untuk menghentikan COVID-19 ini ya dok ya. Jadi masyarakat yang memang tidak ada indikasi untuk tidak melakukan vaksinasi COVID diharapkan tetap melakukan vaksinasi COVID ya dok ya. Vaksinasi COVID dan protokol kesehatan. Dokter Ceki ada yang mau disampaikan buat sahabat sehat RSUD dan masyarakat Kota Tangerang dok ya, terkait dengan vaksinasi COVID dok? Ya, makasih Mbak Andi. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Kiki bahwa vaksin ini tidak menjamin kita terbebas dari COVID-19. Iya. Walaupun sudah 2 kali vaksin atau 2 kali booster, tetap tidak menjamin karena memang efektivitas Sinovac ini kurang lebih 63%. Tapi bukan berarti dengan 63% tubuh juga tidak mempunyai kekebalan alami. Jadi tadi yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa dengan kita vaksinasi, jika seandainya kita terkena COVID atau terpapar tidak mengalami gejala, atau walaupun gejala juga insya Allah dengan gejala yang ringan seperti itu. Nah, tapi walaupun jika teman-teman, sobat RSUD, sahabat sehat telah divaksin, bukan berarti tadi kita mengabaikan 3M kayak gitu. Karena vaksin penting, merupakan salah satu ikhtiar untuk kita terbebas dari COVID-19. Tapi ditambah kita harus 3M dan tadi tetap menjaga imunitas tubuh. Seperti dengan apa? Dengan menjaga pola makan, menjaga pola istirahat, pola kerja. Dan kita harus selalu ceria, jangan stres. Karena memang itu salah satu kunci keberhasilan kita dalam menghadapi penyakit itu. Karena jika tubuh kita, badan kita rileks, senang, happy, itu imunitas pun akan naik dengan sendirinya. Ini banyak keluhan nanti pada ibu-ibu dok. Seperti itu. Dan memang pemerintah sendiri sudah menggalakkan 3M dengan 3T, ya kan? Memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, terus tracing, testing dan treatment
seperti itu. Jadi jika semua pilar tadi dilaksanakan, insya Allah kita terhindar dari COVID-19. Dan semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa bekerja sebagaimana sedia kala. Iya, Seperti jadi itu. semangat 2021 kita harus Semangat, optimis. harus optimis, kita semua terbebas atau terhindar dari COVID-19. Karena COVID ini dok bukan hanya berimbas pada dunia kesehatan saja ya dok ya, terutama ekonomi ya dok. Ya, pasti, pasti, Ya, semua aspek. ini semua terkendala. Iya. Jadi memang kita dibutuhkan kerjasama dan gotong royong dalam memberantas dan mematikan pandemi COVID ini. Ya. Dan mungkin saya menghimbau untuk teman-teman, sahabat sehat, jika tidak ada keperluan yang sangat penting, hindari tempat keramaian seperti itu. Jangan makan berkerumun, berdekatan, seperti itu. Atau ke tempat-tempat misalnya wisata segala macam, mungkin kita boleh saja ya, tapi kita pilih-pilih dulu seperti itu. Tapi sebaik-baiknya rekreasi harus di rumah. Itu yang paling sehat. Tapi rumahnya pun tetap harus sehat ya, sinar matahari harus masuk segala macam, dan kita jika ada waktu berjemur, karena berjemur di pagi hari di atas jam 8 sampai jam 10 kayak gitu, itu bisa membantu menaikkan imun karena bisa meningkatkan kadar vitamin D. Seperti itu. Kalau vaksin itu sama dengan obat gak sih dok? Vaksin bukan obat. Vaksin bukan obat. Vaksin adalah upaya untuk menghindari penyakit. Obat adalah tata laksana. Obat adalah tata laksana jika kita terkena penyakit. Dan memang saat ini namanya kembangkan obat-obatan vaksinasi yang mudah-mudahan segera ada obat yang benar-benar efektif untuk membasmi virus COVID-19 atau membunuh virus COVID-19 ya. Mungkin ada tambahan dokter Jadi memang vaksin ini ya seperti ya ikhtiar. Kita satu Indonesia itu berusaha bagaimana caranya kita untuk memutus rantai. Iya. Ini salah satunya adalah vaksin supaya yang kita ketahui ya, kebanyakan di rumah sakit itu ada kesulitan dalam sistem perujukan atau rumah sakit itu. Nah, ini salah satunya upaya kita supaya orang-orang yang kita vaksin itu mempunyai kekebalan. Artinya untuk yang gejala ringan tidak harus ke rumah sakit atau terjadi gejala pun gejala yang ringan seperti itu. Tidak ada yang serius ya dok ya, artinya semoga ini tidak berkelanjutan menjadi parah ya dok ya, diharapkan dari fungsinya imunisasi ini. Ya betul. Dalam hal ini pun pemerintah Kota Tangerang dalam upaya melakukan PSBB juga sudah cukup baik. Setiap malam itu beroperasi ya dok ya untuk mencegah kerumunan yang berlebihan. Diimbangi lagi kita dengan melakukan vaksinasi, tentunya harapan ini menjadi lebih tinggi ya dok ya untuk masyarakat Kota Tangerang. Harapan seperti itu. Ya, jadi jangan takut, memang jika terjadi reaksi setelah pelaksanaan injeksi vaksinasi COVID, itu adalah hal yang memang biasa ya dok ya, Sangat-sangat ringan. sangat-sangat ringan. Tidak semuanya mengalami gejala. Tidak semua mengalami gejala. Gejala Dari 10 hanya satu ya dok. Oh ya, dari 10 hanya satu. Misal gejala yang ringan itu salah satunya seperti ada ya, kemarin kita temui dia habis divaksin dia pusing. Iya. Karena waktu kita telaah ternyata dia belum sarapan. Oh oke. Seperti itu. Atau panik ya dok? Atau dia panic attack. Panic attack. Ya, jadi dia pusing, pada saat dia pusing dikasih obat pusing hilang, tidak pulang, tidak ada keluhan. Atau dia mual. Memang reaksinya macam-macam. Atau ada juga yang tangannya pegas. Tangannya pegas itu aja ya sebenarnya hanya butuh vitamin aja, vitamin B12 seperti itu. Itu pun akan hilang dalam waktu 2 hari. Jadi tidak ada masalah-masalah. Jadi tidak ada masalah serius atau hanya ringan saja yang terjadi setelah vaksinasi injection COVID Iya. ini. Makanya kita butuh untuk yang pada saat orang yang akan divaksin itu harus menyampaikan data yang betul-betul. Artinya seandainya dia saya tidak ada kontak, padahal dia ada kontak, itu harus Kejujuran dari itu harus disampaikan. si ini ya dok ya yang akan melakukan vaksinasi ya dok Iya, supaya tidak terjadi kejadian KIPI tadi, istilah pasca imunisasi, atau dia punya riwayat alergi itu harus disampaikan, atau dia punya riwayat sakit diabetes juga harus disampaikan, Oke. terkontrol atau tidak.
Jadi ini himbauan juga buat para masyarakat dan sobat RSUD Kota Tangerang. Jika memang nanti akan melaksanakan vaksinasi COVID, maka hendaknya jujur mengatakan pada petugas ya dok ya, riwayat penyakit apa dan apa yang sedang dialami saat ini gitu, untuk meminimalisir resiko ya dok ya. Ya, untuk kejadian ini supaya tidak ada. Nah, sudah jelas semua sobat RSUD, sobat sehat RSUD Kota Tangerang. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semoga kita semua bisa berkontribusi dan kita sama-sama untuk menekan angka COVID-19 di Kota Tangerang. Terima kasih waktunya untuk para narasumber, Dr. Zaki Zamzami, untuk Dr. Kiki Maharani, spesialis penyakit dalam. Salam sehat untuk sobat RSUD. Oke, baiklah sahabat sehat. Sudah kita dengarkan diskusi kita, bincang-bincang kita terkait efektivitas vaksinasi COVID. Seberapa penting dan amanyakah vaksinasi COVID-19 bagi tubuh kita? Nah, baiklah sahabat sehat, kita akhiri diskusi kita pada hari ini. Semoga kita semua sehat selalu. Doa kami untuk para sahabat sehat dari seluruh Kota Tangerang dan masyarakat Kota Tangerang serta seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kami dari Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang ingin menyampaikan tetap jaga protokol 3M. RSUD Kota Tangerang, nyaman, terjangkau, terpercaya. Tangerang, ayo! Tangerang, ayo!